Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Tahirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh hari Kamis ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Shalawat berikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada pekan yang lalu kita akhiri kajian tafsir kita pada surat Al-Baqarah ayat 45. Maka pada subuh ini insyaallah kembali kita akan lanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-Baqarah ayat 46, Al-Baqarah ayat 47, Al-Baqarah ayat 48. Kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-Baqarah ayat 49. Sebelum kita mencoba mengkaji mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya kalau kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Tahirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pekan yang lalu kita telah menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala menyinggung orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab suci kepada mereka. Di dalamnya banyak sekali perintah-perintah yang semestinya mereka laksanakan dan banyak pula larangan-larangan yang seharusnya mereka tinggalkan. Bahkan di dalam kitab suci tersebut pun telah memberikan kabar gembira atas kedatangan Nabi setelah tersebut. Ia bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallam alaihi. Nah, ketika kitab suci di tangan mereka, mereka tahu dengan kebenaran, mereka hanya menyampaikan kebenaran tersebut, mengajak orang lain untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, tapi mereka lupa atas diri mereka sendiri. Artinya mereka hanya mampu untuk mengajak orang lain
berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun." Apakah kalian memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan, lalu kalian melupakan diri kalian sendiri? Kalian tidak melakukan apa yang kalian sampaikan, padahal kalian senantiasa membaca kitab yang Allah turunkan kepada kalian. Afala ta'qilun, tidakkah kita memiliki akal? Di pekan yang lalu juga kita telah membahas tentang ketika kita akan hidup di dunia selamat, hidup di akhirat selamat, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dulu selamat. Dan Allah mengatakan kalau ingin selamat dunia akhirat, maka wasta'inu bis-sabri was-shalah, maka perbanyaklah dirimu di dalam melaksanakan sabar ketika diuji oleh Allah. As-shalah, begitu juga mendekatkan diri Allah dengan mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara melaksanakan dan mendirikan salat. Dan Allah Ta'ala menutup ayat tersebut dengan mengatakan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan sesungguhnya sabar dan salat itu sungguh akan sulit dilakukan kecuali orang yang melakukannya adalah orang-orang yang senantiasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, pada subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-Baqarah ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un." Orang-orang yang khusyuk di dalam beribadah itu adalah orang-orang yang senantiasa percaya bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Mereka percaya bahwa mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka percaya bahwa hanya kepada Allah lah mereka nantinya akan dikembalikan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi orang-orang yang khusyuk, yang mampu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat karena dia bersabar dan sholat, orang-orang khusyuk itu mereka senantiasa yakin pada dirinya bahwa di akhirat nanti dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia nanti akan disidang, dia nanti akan dimintai seluruh apa yang dia lakukan, dimintai pertanggungjawab atas apa yang dia kerjakan, besar maupun kecilnya, baik maupun buruknya, ikhlas maupun riaknya, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bagus dibalas dengan kebaikan, yang buruk dibalas dengan keburukan, yang baik dibalas dengan surga, yang buruk dibalas dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang berbuat baik-baik, yang berbuat buruk-buruk yang dia dapatkan. Selaras dengan firman Allah di dalam surat lain, Allah berfirman bahwa in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu melakukan kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Apabila kalian melakukan kejahatan, maka kejahatan itu pun akan kembali kepada kalian. Bapak Ibu, ketika kita meyakini bahwa alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, kita percaya bahwa kita pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan kita nantinya dengan Allah sebesar-besarnya nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Lebih besar nikmat pertemuan dengan Allah dibandingkan kita masuk ke dalam surga yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang yang bertakwa. Para ulama sepakat ya, bahwa bahkan Nabi SAW menyampaikan bahwa ketika kita bertemu dengan Allah, mampu melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, itu jauh lebih nikmat dibandingkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan bahwa ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala, mampu melihat Allah pada waktu itu, maka kita lupa kalau kita pernah
meninggalkan apa yang dilarang, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat mereka itulah yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir terhijab, mahjub, akan tertutupi, tidak akan pernah mampu melihat Allah taala. Bahkan ada ahli tasawuf mengatakan, bahkan ini ahli tasawuf, ada ahli tasawuf mengatakan, tidak apa-apa aku masuk neraka, yang penting aku baca nama Allah di dalam neraka. Katanya, saking besarnya nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena logikanya ketika kita mendapatkan nikmat terbesar yaitu melihat Allah, maka kesakitan-kesakitan yang dirasakan masuk ke dalam neraka tadi seakan-akan hilang begitu saja, karena kita sedang menikmati indahnya Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita Bapak Ibu bekerja, ya, banting tulang, pergi pagi pulang sore atau pergi pagi pulang malam, capek badan, remuk rasanya tulang itu. Ketika pulang melihat anak sehat-sehat semua, ketika pulang melihat anak tersenyum semua, bahkan kita disambut oleh anak-anak kita di pintu, seakan-akan hilang semua rasa sakit tadi, hilang semua rasa capek tadi, hilang semua rasa remuk tulang kita tadi karena sulitnya, capeknya mencari nafkah. Itu baru niru anak kita, Pak. Itu baru niru anak kita. Mama kalau kita niru anak mertua, itu baru niru anak kita, kita senangnya itu. Mama kalau kita niru anak mertua, tambah senang itu. Apalagi kalau anak mertua tadi nyambut kita dengan senyuman. Nah, anak mertua nyambut kita, nyambut dengan dengan cemberut. Nah, ini kepala. Walaupun banyak duit kita dapatkan, nengok bini tadi anak mertua cemberut, nah ini salah apa lagi, salah apa lagi. Jadi nengok anak senang, kita bahagia, hilang rasa capeknya. Nengok anak mertua juga kita bahagia, hilang rasa capek kita. Apalagi melihat Allah Subhanahu wa taala, jelas akan hilang semua rasa kesakitan yang dirasakan di dunia maupun di akhirat apabila kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan orang yang terakhir masuk surga, ganti lagi mungkin nak masuk surga setelah itu. Segala itu lah neraka kalau tapi yang pindah lagi ke dalam surga. Terakhir masuk surga, berarti berapa lama Pak disiksa di neraka? Tidak tahu, Allah Taala saking lama. Tidak tahu, mungkin dia cuma punya iman sebiji zarrah mungkin. Tak kata amal cuma iman itulah. Akhirnya dipindahkan dia ke dalam surga. Lama dia di neraka, lalu pindah ke surga. Tidak ada orang lagi pindah ke surga setelah itu, karena dia orang terakhir. Ketika ditanya, ketika sudah dimasukkan ke dalam surga, dia lupa dengan apa yang dia rasakan dulu di neraka. Lupa, seakan-akan dia tidak pernah tersiksa di dalam neraka Allah begitu lamanya tadi. Ketika dimasukkan ke dalam surga, lupa dengan apa yang susah tadi. Itu baru masuk surga. Maka kalau ingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang beriman Bapak Ibu, mereka ini senantiasa ya'lamuna annahum mulaqu rabbihim. Kita senantiasa yakin bahwa di akhirat nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin akan melihat Allah, makanya dia senantiasa menjadi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang bersabar ketika diuji, sabar apapun ujiannya, lalu dia mendirikan sholat, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai proses muqaddimah sebelum dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, dan orang tersebut percaya, yakin bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka akan dikembalikan. Bapak Ibu, kita sekarang di dunia, kita ini milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik istri atau milik suami.
bukan milik anak atau milik orang tua kita. Tidak, kita ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Pak, ketika kita meninggal dunia, kita akan dibawa ke kuburan kita, dikembalikan kita kepada Sang Pencipta, dikembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menciptakan kita ini. Alangkah indahnya Bapak Ibu ketika kita dikembalikan dalam kondisi sempurna. Sempurna dalam artian sesuai dengan Allah ketika Allah menitipkan kita pada awalnya. Tidak serba kekurangan. Contoh misalnya, ini kan besok misalnya aku nak mudik besok. Ya, contoh, saya misalnya nitip motor atau nitip mobil di rumah tetangga. Misal, Pak, aku nak mudik, aku nak nitip motor atau nitip mobil di rumah kamu. Boleh tak? Kata tetangga aku, boleh, silakan Pak Ustaz, silakan. Nah, ketika saya pulang lagi akan mengambil titipan yang saya titipkan, rupanya spionnya hilang, bodinya lecet, bannya kempes, padahal cuma sehari atau 2 hari kupinjamkan atau kutitipkan. Kira-kira aku sebagai uang yang nitip tersinggung tak kira-kira? Bahkan parah tak kira-kira? Sedikit bertanya, apa cak ini motor aku? Tadi ini motor aku warna hijau, ini ngapa jadi warna biru? Ngapa dicoretnya, dipiloknya misal? Tadi ini mobil aku warna merah, ngapa lah mulai agak-agak jadi hitam ini nih? Karena dipiloknya misal. Pasti uang yang memilikinya tersebut akan tertanya. Kalau memang jawabannya tidaklah dibenarkan, sedikit tersinggung, lapor ke polisi, ngapa? Karena dia merusak apa yang bukan milik dia sendiri. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kalau mau diilustrasikan. Begitu juga Allah Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita kepada orang tua kita, lalu orang tua kita mendidik kita dengan bagus, dijaganya dengan bagus, udah itu. Lalu ketika kita sudah dilepaskan, kita yang merusak diri kita dewe. Kira-kira Allah pasti akan bertanya kepada kita, ngapa kau cari itu ketitipan aku? Badanlah bagus-bagus, kau tato. Lah bagus-bagus badan, bersih, besar tinggi, kau tato dulu. Apa kau tato? Lah sudah bagus, sudah dikasihkan modal iman yang namanya fitrah. Itu modal awal. Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, Nabi SAW mengatakan, kullu mawludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang dilahirkan dia dalam kondisi fitrah, berarti semua orang diberikan modal oleh Allah, modal iman. Apa itu? Fitrah. Modal iman adalah fitrah. Nanti setelah fitrah itu selesai misalnya, tinggal mau diapakan fitrah tadi. Mau dikasih warna apa? Kertas tadi. Mau dijadikan warna hijau, tetiskan tinta hijau. Mau diberikan warna merah, teteskan warna merah, tinta merah. Begitu selanjutnya. Kita pasti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita. Kalau kita mati kecil misalnya, Allah bertanya sama mak bapak kita. Tapi kalau kita mati lah dewasa, sudah akhir balik kita mati, maka ibu bapak kita sudah angkat tangan. Kewajiban dia sudah selesai, tinggal kita mengurus diri kita sendiri ya, yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahum ilaihi raji'un. Semua kita pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang memiliki kita itu sendiri. Tinggal kita berbeda-beda kapan dikembalikan oleh Allah. Siapa yang lebih cepat, siapa yang belakangan, beda-beda. Ya. Bisa misalnya aku belakangan, bapak ibu duluan, bisa atau sudah kita balik bapak ibu duluan, aku belakangan, bisa. Tidak tahu kita, tidak tahu apakah yang tua duluan yang muda belakangan, atau yang muda belakangan yang tua duluan, tidak tahu. Sama tidak tahu punya muda kapan itu baik. Kita tidak tahu. Makanya bapak ibu,
sudah pasti akan mati. Satu. Yang kedua, Allah mengingatkan kepada kita, mohon maaf, orang yang sudah diberikan umur panjang, siap-siaplah. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ta'qilun. Orang yang telah kami berikan umur yang panjang, nunakkishu fil khalqi, akan kami kurangi terus-menerus di dalam penciptaan dirinya. Tidakkah mereka berpikir, tidakkah mereka memiliki akal? Maksudnya apa, Pak? Waktu masih muda dulu, badannya tegap, tinggi, besar, Masya Allah. Jangan niat ngomong dikit, laju kita berkocoan, bisa. Saking melawannya, saking melawan. Dulu, ketika masih muda, badan sterek, apalagi hobi nge-gym, di sininya ditaruhnya tato. Tato apa? Tato kobra. Tato kobra. Amal dulu, lah sudah kecil badannya, ngerempet, kulit ular, ngeriput tadinya ular kobra jadi cacing balik. Ngecil. Tadinya nulis di sini macan di tato. Lalu jadi kucing ngompong. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika kita sudah pastikan bahwa tidak kembali muda lagi. Kalau kita orang tua, tidak kembali muda lagi kita di dunia ini. Artinya kalau orang tua, tunggulah waktu-waktu kita akan meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Bukan artinya yang kami tua tidak, cuma tadi Allah berikan singgungan bagi orang-orang yang tua tapi tidak galak berobat kepada Allah, tidak galak mempersiapkan diri. Dan orang tua di sini Pak, di dalam Al-Quran disebutkan, 40 tahun itulah sudah tua itu. 40 tahun. Makanya di dalam hadis diceritakan bahwa hati-hati dengan angka umur 40. Umur 40 kalau dia jadi bagus insya Allah bagus, tapi kalau 40 belum berubah, nah ini tanda-tanda sedikit suul khotimah. Makanya kalau sudah umur 40 bahasa kita sudah, apa lagi yang nak kamu cari? Pergilah ke masjid, sholatlah berjamaah, datang waktu puasa lah. Kalau memang kamu dan sakit pecah dan apa, tapi jangan lupa ganti di kota di hari-hari selanjutnya. Tutuplah auratmu. Ini mohon maaf saya kalau aku balik pengajian Pak, setiap hari ada satu rumah aku pasati, di situ ada nenek-nenek tinggal sih, bukan rumah bedeng. Aku lewat depan bedeng itu, aku jino ada nenek-nenek. Nenek ini anak yatim umurnya tidak kurang dari 6 minggu. Tidak kurang dari 6 minggu. La haula wala quwwata illa billah. Dia sudah dapat kacau merias diri. Woi, jadilah. Jadilah. Di depan teras itu Pak, bajunya becak baju ABG. Awak nenek-nenek. Hah? Ini kau tidak tahu. Aku tidak ngomong. Itu tempat kami. Terus katanya. Bukan di sini. Tempat kami. Kalau ada di sini aku minta maaf, aku tidak tahu. Bapak Ibu, seakan-akan dia lupa bahwa tempat dia itu bukan dia patung, tapi tempat dia itu kuburan, Pak. Kalau masih muda, umur 18, 19, 20, mungkin di pikirannya depan itu panggung. Aku aja kalau ada organ tunggal nak menyanyi. Kalau sudah menyanyi nak menjoget. Kalau biasa berumur. Ngapa masih muda pikirannya cak itu wajar. Ini kita sudah 65 masih berpikir depan aku ini panggung. Bukan panggung Pak, depan kita ini apa? Kuburan. Tidak tahu Ustaz, alhamdulillah aku sehat walafiat. Woi, mati. Banyak orang mati tidak didahului sakit terlebih dahulu. Jangan lihat aku sehat, insya Allah 5-10 tahun masih hidup. Banyak orang mati tahu-tahu walaupun dia hidup dalam kondisi sakit, tahu-tahu dia hidup tidak bangun lagi. Banyak yang cerita. Oleh sebab itu kita percaya wa annahum ilaihi raji'un. Kita tahu bahwa hanya kepada Allah kita akan dikembalikan. Maka persiapkan dirimu ketika waktu itu tiba. Jangan sampai ketika kita dikembalikan Allah
timbul pertanyaan, nikmat apa baik yang Allah berikan kepada Bani Israel itu sendiri? Nikmat pertama Bapak Ibu, Allah berikan kepada Bani Israel itu nikmat berupa banyaknya para nabi yang Allah utus kepada mereka. Banyaknya para nabi yang Allah utus kepada mereka. Dimulai dari Nabi Yusuf alaihissalam, karena ini adalah sudah mulai Bani Israel Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah nabi. Belum lagi nanti Nabi Musa alaihissalam. Belum lagi turun sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Banyaknya para nabi yang Allah utus kepada mereka, itu nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Saya sering mungkin menyampaikan di tempat ini, kalau kita tinggal di satu komplek Pak, di komplek kita ada kiai besar, dikenal kiai nasional, misalnya dikenal di Indonesia. Kemana deh kiai ini ketawa apa namanya dikenal. Tinggal di komplek kita, kiai tadi. Kira-kira bangga tak kita? Oh bangga. Contoh, Ustaz Abdul Somad tinggal sampai rumahku. Misal, contoh. Lagi datang lalu kamu ke rumah boleh nanya Ustaz Abdul Somad. Ini contoh. Ustaz Abdul Somad tinggal sampai rumahku. Bangga aku Pak, kemana aku pergi baca cerita. Oh, Ustaz Abdul Somad tetangga aku. Tiap hari kami bertemu. Kita baca cerita. Kita ke Jakarta, orang tahu. Kita ke Lombok, orang tahu. Kita Kirian Jaya, orang tahu. Kemana baik kita se-Indonesia ini orang tahu. Ngapa? Karena ini ulama nasional yang dikenal oleh se-Indonesia. Bagaimana kalau ulama nasional tinggal samping kiri samping kanan kita? Bagaimana kalau misalnya sekomplek akan itu ulama kalau kecuali kita, ya ada rumahnya itu. Badannya kita pasti merasa aman tempat kita di kampung. Tidak apa-apa motor dosa dikunci gitu. Enggak, kita tanya kita kiai loh, tidak ada kiai namanya. Benar kan? Tidak usah dikunci gitu. Badan apa? Kiai loh tempat kami. Tidak ada preman di sana. Bapak Ibu hadirin, pasti nikmat luar biasa ketika kita tinggal di tempat yang luar biasa, dipenuhi dengan ridho Allah Ta'ala. Apalagi jikalau para nabi yang Allah utus kepada kita belumlah habis, belumlah tinggal nabi ini, lagi dikirim lagi nabi yang lain, nabi yang selamat. Contoh siapa Pak? Nabi Musa dengan Nabi Harun. Sezaman, dua nabi sezaman. Al-Kapatan. Kita dari Nabi Muhammad sampai yang di akhir zaman siko ada. Tapi jangan diragukan kualitasnya walaupun siko kalau yang lain. Ini kita jenguk dari dari individu, dua individu langsung menghadapi Bani Israel pada waktu. Ada Musa, ada Harun. Tinggal mau tak mau mereka beriman kepada Musa, beriman kepada Harun karena ada dua nabi yang Allah utus kepada mereka. Bahkan ada yang mengatakan bukan dua tapi tiga. Siapa sikonya? Nabi Shu'aib. Siapa Nabi Shu'aib itu? Mertuanya Nabi Musa alaihissalam. Bahkan bukan mereka bilang bukan tiga tapi empat ustaz. Siapa sikonya? Banyak. Siapa sikonya? Bapak Ibu, siapa sikonya? Haidir. Ada yang kata Haidir Nabi, ada yang mengatakan orang soleh. Anggap Nabi. Di zaman itu empat. Sudah yang kita tahu lagi. Nabi Musa, Nabi Harun ini ada. Nabi Harun, Nabi Musa ini dia begini, ya, ngambil anak Nabi Shu'aib alaihissalam. Lalu tiga, belum lagi Nabi Musa bertemu dengan Nabi Haidir. Empat di zaman itu para semua luar biasa. Makanya nikmat yang Allah berikan pertama kepada Bani Israel, banyaknya para nabi yang Allah utus kepada mereka. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyelamatkan Bani Israel dari hal-hal yang menyusahkan mereka. Melawan Fir'aun diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Dibelah lautan, suruh berangkat, nyebrang. Ketika dikejar oleh
Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah di tengah laut. Ini nikmat, Pak. Ketika mereka tersesat di gunting selama 40 tahun, makanan dan minuman susah didapat. Allah berikan makanan dan minuman yang Allah turunkan dari surga, mannan wasalwa. Ketika mereka susah mencari mata air, mereka mau Musa, kami nak ganti mata banyu. Payu minta sama Tuhan supaya kami diberikan mata banyu. Nabi Musa cukup memukulkan dengan tongkatnya ke batu besar. Batu besar mengeluarkan 12 mata air. Setiap suku diberikan satu-satu karena mereka memiliki 12 suku yang besar. Karena Nabi Yakub memiliki 12 anak. Oleh sebab itu Bapak Ibu, syukurilah nikmat tersebut. Ingat dan syukurilah nikmat tersebut. Dan orang yang mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat tersebut. Orang yang tidak mau syukur atas nikmat Allah, maka Allah Ta'ala akan melaknat orang tersebut. Sudah sering kita baca ayat ini dan Bapak Ibu mungkin apa sudah ayatnya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita syukur nikmat, Allah akan tambah. Pasti Allah akan tambah. Kalau kita kufur nikmat, maka Allah akan menyiapkan azab kepada kita. Maka syukurilah nikmat ketika kita ingin meminta tambahan dari nikmat tersebut. Jangan sampai kita cuma minta Allah warzuqni rizqan halalan katsiran, minta rezeki yang banyak tapi rezeki yang jauh tidak disyukuri, jauh, jangan nambah. Saya ulang, Pak. Kalau kepengen rezeki nambah, maka sebelum kita berdoa minta tambahan rezeki, syukuri dulu apa yang ada. Syukuri dulu apa yang ada supaya kita ini qanaah, supaya kita ini merasa puas dengan apa yang ada. Kalau sudah puas dengan apa yang ada, Allah tambah pasti. Biasanya kita ini nak diberikan cak malu dia banyak, dia tidak puas-puas. Nabi mengatakan seandainya anak Adam memiliki satu lembah terisi dengan emas semuanya, pastilah mereka akan mencari lembah kedua yang berisi emas lagi. Tidak cukup dia cuma selembah satu tempat isi satu gunung misalnya emas, gunung emas satu tidak cukup dia. Kalau baca dapat dua, dapat dua. Lah dapat dua, aman baca dapat tiga, dapat tiga. Lah baca dapat tiga, aman baca dapat empat, dapat empat. Aman baca dapat empat, dapat baca. Kalau galau dapat solusi kok baru dapat lagi. Ayat mana? Pokoknya cek lah. Dah lama kalau kita ngomong langsung banyak orang kecil. Bapak Ibu hadirin walhamdulillah rahmatullah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Nabi sendiri mengatakan seorang hamba ini tidak puas-puas kecuali kata Nabi kalau mulutnya sudah ditutup dengan tanah, nah baru puas. Kapan Bu? Kapan Pak mulut kita ditutup dengan tanah? Nak sebagus apa gigi kita, nak suami apa baik hawa kita, bukan hawa nago misalnya. Kalau kita mati pasti dimasukkan. Setidaknya mulut kita diciumkan ke tanah, selesai. Kalau dalam itu pasti dia puas. Apa tanda dia puas? Karena dia tidak nyari lagi. Mama nak nyari lagi, bergerak lagi dah baca. Makanya Bapak Ibu hadirin, kalau kepengen ditambah nikmat, syukuri dulu apa yang ada. Syukuri dulu apa yang ada. Jangan pernah kita kufur nikmat atas apa yang Allah telah berikan, lalu minta ya Allah, aku nak minta tambah, aku nak minta tambah rezeki, aku nak minta dah. Allah sendiri mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur, kami pasti kata Allah akan menambahnya. Wa la in kafartum, kalau kalian kufur nikmat, inna adzabi lasyadid, sungguh azab Allah Ta'ala amat sangat pedih. Surah ini di dalam surat Ibrahim ayat 7. Dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan itu kepada kita. Wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin. Kata Allah, aku telah menjadikan kalian wahai Bani Israil mulia, utama dibandingkan makhluk-makhluk orang-orang lain di alam semesta ini. Berarti Allah menjadikan Bani Israil itu utama, Bapak Ibu. Ingat, utama di zamannya. Mereka memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah pada zamannya.
Ketika memang pada zaman Bani Israel mereka di pucuk awan maksudnya. Di pucuk awan. Kenapa? Karena para nabi diutus dari mereka. Nah, tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama sepakat bahwa umat Nabi Muhammad jauh lebih mulia dibandingkan umat Bani Israel. Kalau kita ngomong bukan cuma ngomong harus ada dalilnya. Ustaz, apa dalilnya kita lebih pakam dari Bani Israel? Ustaz, mana dalilnya kita lebih mulia dibandingkan Bani Israel? Kalau Bani Israel kan ada ayatnya, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kami utamakan engkau di antara orang-orang lain di alam semesta ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kuntum khayra ummatin. Kalian sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat. Artinya ada memang umat kemarin baik, tapi kita lebih baik. Sama macamnya ada orang belaga, tapi kita lebih belaga. Ada orang kaya, kita lebih kaya misalnya. Ada orang pintar, kita lebih pintar. Ada orang soleh, kita lebih soleh. Itu juga itu. Kuntum khaira ummatin. Kalian sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas. Dilahirkan di atas muka bumi ini. Apa syarat menjadi khairul ummah? Apa syarat menjadi sebaik-baik umat? Pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Kalian harus siap amar ma'ruf. Apa amar ma'ruf? Nyuruh melakukan kebaikan. Masalah wong tadi nggawe kemio atas apa yang kita sampaikan, dia gawe ke alhamdulillah, tidak digawe itu urusan dia dengan Allah. Yang jelas tugas kita selesai. Itu kamu bil ma'ruf. Bayu Pak, kita supaya kita sudah ngomong dia masih ada alasan baik, itu urusan dia. Yang jelas kita sudah aman. Bayu Bu, itu awal kita sudah ngomong dia tidak adalah, kita sudah selesai tugas. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Syarat menjadi khairul ummah sebagai umat adalah kita senantiasa mencegah orang lain melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Ada yang gelagat-gelagat orang akan berzina, kita cegah. Ada gelagat orang akan mencuri, nyopet, kita halangi. Ada gelagat-gelagat orang tidak melakukan sesuatu yang haram, kita ingatkan. Itu namanya wa tanhauna 'anil munkar. Yang ketiga, wa tu'minuna billah. Kesemuanya tadi amar ma'ruf nahi munkar haruslah dipayungi dengan payung iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda iman, Anda amar ma'ruf, Anda nahi munkar, Anda menjadi orang yang khairul ummah, sebaik-baik umat yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan di atas muka bumi ini. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Bapak Ibu, umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat. Syukur alhamdulillah. Gunakan betul-betul keutamaan itu. Bagaimana kita jadi umat Nabi Muhammad? Harus iman dulu, Pak. Uang yang hidup zaman sekarang tidak beriman kepada Nabi, tidak dikategorikan sebagai umat Nabi Muhammad. Kalau kamu pernah dikategorikan menjadi umat Nabi Muhammad, iman dulu kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini adalah umat Nabi Muhammad. Tapi kalau dia ngaku bahwa Tuhan itu bukan Allah dan Nabi Muhammad itu pendusta, walaupun dia hidup di zaman sekarang, Pak, bukan umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita pergunakan betul keutamaan sekali umat Nabi Muhammad. Jangankan kita, Nabi Isa dalam satu riwayat, Pak, Nabi Isa alaihissalam, yang mana orang-orang di luar sana menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, Nabi Isa saja pernah memohon agar supaya dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kabulkan. Makanya ketika akhir zaman nanti Nabi Isa akan turun kembali untuk membunuh Dajjal, ya, melawan Ya'juj dan Ma'juj dan menjadi hakim adil di atas muka bumi ini.
Setelah Nabi Muhammad wafat, turun yang namanya Isa ibnu Maryam, maka para ulama menyatakan ketika dia turun sudah sudah diangkat, sudah dilantik menjadi umat Nabi Muhammad, dan dia mendapatkan keutamaan sebagai umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ketika nanti Nabi Isa turun, beliau ini beribadah kepada Allah, mengikuti syariat yang Allah syariatkan kepada Nabi Muhammad, bukan syariat dulu yang diajarkan kepada orang beriman di akhir zaman. Oh, kau karena Nabi Isa kau melo syariat aku tidak. Nabi Isa turun, dan ketika Nabi Isa sudah turun, sudah selesai dengan Dajjal, maka Nabi Isa alaihissalam akan mendudukkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyingkirkan syariat yang dulu Allah berikan kepada diri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Lanjut. Aku ada yang katakan. Aku lanjut saya tadi, tapi baca ayat ini. Bismillah, kita lanjut sedikit. Kalau baca, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Kata Allah, takutlah kamu ketika datang satu hari, ketika hari tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala tajzi nafsun, Allah akan memberikan balasan atas apa yang dilakukan oleh manusia tersebut. An nafsin syai'an, apa yang digawe itu dibalas kalau oleh Allah. Ya kita gawe itu besar kecil dibalas oleh Allah. Tidak sedikit pun apa yang kita lakukan tersisa tidak diberikan balasan. Nah Bapak Ibu, yang jelas amalan tersebut terbagi dua, amalan baik dan amalan buruk. Amalan baik dibalas baik, amalan buruk dibalas buruk. Maka ketika kita sudah tahu hal seperti itu, perbanyaklah beramal soleh, beramal baik di muka bumi, supaya nanti ketika datang hari pembalasan, kita tidak begitu takut lagi, ngapa kita yakin dapat banyak pahala di sisi Allah. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Takutlah kamu ketika datang satu hari, orang akan diberikan balasan atas apa yang dia kerjakan. Kalau dia tidak tahu yang tidak didapatkan. Dan Allah tidaklah zalim kepada kita. Allah tidak akan pernah melakukan kezaliman kepada kita. Apa itu kezaliman, Pak? Kalau kita tidak melakukan kemaksiatan, tidak mungkin Allah catat kita sebagai pelaku maksiat tersebut. Contoh, kita tidak pernah berzina, tidak mungkin Allah mencatat si fulan berzina, kasih busonyo. Kapan aku berzina? Jadi ketika kita tidak melakukan satu dosa, Allah tak akan pernah mungkin memberikan dosa tersebut kepada kita, karena kita tidak tahu ini. Bahkan saking bijaksananya Allah, kita gawe ke satu amalan bagus, diunjuk 10 amalan bagus. Paham tak? Kalau kita beramal baik, siko amal kita diunjuk 10 amal baik. Hari ini kita sedekah misalnya 1 rupiah, sedekah 1 rupiah. Maka Allah Ta'ala membalas kepada orang yang sedekah 1 rupiah, bukan 1 rupiah yang akan dibalas, minimal 1 kali 10 lipat. Berapa? 10 rupiah. Itu minimal. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. 1 kebaikan dibalas 10 kebaikan. Bahkan di ayat lain mengatakan ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat Allah akan lipat gandakan pahalanya. Jadi kalau amal baik dilipat gandakan, kalau amal buruk berapa banyak amal buruk kau, semua itulah diunjuk. Ini saking cintanya Allah kepada kita. Kita sedekah 1000, unjuknya minimal 10.000. Sedikit unjuknya 700.000. Itu sedekah 1000. Kalau kita gawe dosa 1000, ya unjuknya cuma 1000 pula, tidak dilipat gandakan. Kalau
supaya ujungnya Pak, supaya akhir di akhirat pahala kita lebih banyak daripada dosa kita. Tapi mama lagi kalau di akhirat dosa lebih banyak dari pahala, berarti jelas ini das nomor yang ditunjuk ke bumi. Ngapa? Karena dosa lebih banyak daripada pahala. Kalau dosa lebih banyak berarti jelas banyak sekali dosa yang dia lakukan sampai sebegitu jumlah dosanya. Kalau pahala satu pajak dikasih 10 pajak dikasih 100, pajak dilipat gandakan menjadi 700 dan sebagainya. Maka hati-hati ketika waktu itu. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah. Tidak diterima syafaat dari seseorang. Contoh. Kita mungkin pernah atau sering melok pengajian, lalu dengar ustaz ceramah kalau kita punya anak hafal Quran, maka anak kita nanti akan memberikan syafaat kepada kita bahwa kita masuk surga. Kita dikasih touch, dikasih apa namanya mahkota. Lalu kita tahu sudah anak masuk pesantren, suruh dia hafal Quran. Sedangkan bapaknya berzina lagi, riba lagi, mencuri lagi, sembahyang tak ada. Alasannya cukup anak aku aja aja dari aku masuk surga. Jauh Pak. Anak tadi baca dari kita ke surga kalau kita ada modal. Ada modal kita anak ke surga baru kurang-kurang dikit dicukupi oleh anak kita. Kalau kurang-kurang dikit, aman kurang banyak jauh. Baca kita lah Pak sekolah. Kalau nilai 6,0 naik kelas. Tapi kalau nilai 0,6 kira-kira naik tak? Jauh, nak baca mana? Kalau nilai 5,8 kurang 0,2 kata wali kelasnya. Baiklah Bu, kamu kan kata pun mata sekolah kamu ini mata pelajaran. Kasihlah baik-baik 0,2. Mulai apa namanya wali kelas malu-malu ini minta syafaat, minta keringanan supaya mudah ini dinaikkan, diluruskan. Akhirnya kata gurunya sudahlah, cuma waya-waya 0,2 itu tambahlah. Jadinya 6,0 naik kelas. Lulus sudah tadi. Padahal tadi 5,8 seharusnya tidak lulus, jadi lulus. Kenapa? Ditambah karena kurangnya sedikit. Tapi budak sekolah, mama nona naik, mama nona lulus. Seharusnya nilai kelulusan itu 6,0, nilainya 0,6. Siko lagi tidak cukup. Satu tidak cukup. Lapor ke bidang studi masing-masing. Bapak mau jauh ni apa? Dia ini aku 0,6. Ini hasil nulis lain. Upah nulis maksudnya. Upah nulis. Jadi jangan udah baca. Ngadu kepada kepala sekolah. Kata kepala sekolah dia udah baca. Ngadu ke apa namanya ke kepala dinas misalnya sekalian tidak ke kepala dinas. Kata kepala dinas aku udah baca kan sebanyak ini data ada susah. Ngadu ke Menteri Pendidikan sekalian. Karena dia makanya beda ngomong sama sekali. Mama nak dia ini baca tak lulus. Berapa nilai? Nilainya ini nilai lulus 6,0. Nilai dia 0,6 kata dia. Jangan lulus ke tidak perlu demo bilang. Udah ini tak belajar lagi. Nah susah anak naiknya kalau dia tidak bermodal. Bapak ibu baca ditarik anak pergi masuk surga. Kalau kita modal cukup, waya kurang cuma setengah. Nah unjuklah anak aku ini insya Allah apa namanya melengkapi itu. Tapi kalau kita jauh dari Allah Taala, itu kenapa masih ada nilai 0,6? Mana kalau minus? La haula wala quwwata illa billah. Nilai lulus 6,0 dia minus 6. Tambah jauh. La haula wala quwwata illa billah. Oleh sebab itu, wala yuqbalu minha syafa'ah, wala yuqbalu minha 'adlun kata. Dan tidak pula lah diambil untuk masuk itu untuk menggantikan apa yang akan Allah berikan. Misalnya Allah takdirkan kita masuk neraka, lalu kita mengatakan ya Allah ini baik. Aku nak tukar tambah dengan kamu. Tukar dengan aku punya duit banyak. Itu Sumatera Selatan itu punya bulan. Tanah-tanah itu, kebun-kebun itu, sungai-sungainya, dan gunung Dempu punya bulan. Nah ini baik, itu jual-jualan, ambillah yang itu. Tolong tadi lepaskan dari neraka. Tidak jadi. Nah, sudah
Nah, kalau jadi datang di sekolah lagi, tahu tak Indonesia punya? Indonesia punya dari lembahnya, dataran tingginya, laut sungainya, segalanya punya aku. Ambillah Indonesia itu, lepas aku dari neraka. Iya jadi, kata Allah untuk aku lagi. Walaupun kau dah ngaku itu semua punya aku. La haula wala quwwata illa billah. Kalau kita punya Indonesia lagi, tak galak ditukar dengan lagi apa lagi kita dah kata apa-apa. Kau ada rumah, tak ngaku rumah tempat tinggal kau kontrak jauh. Rumahmu nak ditukar tak jadi. Oleh sebab itu, wala yuqadu minha 'adlun. Tidak bisa ditukar dengan apapun ketika sudah ditetapkan neraka. Na'udzubillah, nak kamu punya alam semesta ini, dunia yang jadi punya gagal, Tuhan tak galak apa namanya tukaran dengan itu semua. Wala hum yunsarun, dan di akhirat nanti mereka pula tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tambah jelas. Kalau kita kurang-kurang Pak lalu ditolong oleh Allah, siapa yang nak protes? Memang surga punya Allah. Contoh, kita tadi 0,6 dari kita, tapi Allah sayang sama kita. Sudah kau masuklah ke dalam surga. Siapa yang nak protes? Tak hati yang macam protes. Ngapa surga punya Allah? Kalau Allah galak nolong Pak. Masalahnya kalau walahum yunsarun, Allah tak mau menolong kita gara-gara musuh banyaknya. La haula wala quwwata illa billah. Akhirnya karena tidak ada yang mau menolong, Allah tidak mau menolong, apalagi yang lain. Selesai amanah tertangkap selama-lamanya. Khalidina fiha abada di dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saya kira itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kami ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmah yang bisa ambilnya, kita bisa kita ambil dalam apa yang telah kita sampaikan tersebut. Sebelum kita akhiri kajian kita pada subuh dan pagi ini, alangkah baiknya kalau kita buka sesi tanya terlebih dahulu. Yang tak bertanya dipersilakan. Sambil dimakan Pak, diminum apa yang telah dihidangkan oleh panitia. Mudah-mudahan infak ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak. Silakan Pak.